Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam pengajaran psikologi Kristen. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pola pikir dan juga tentang metakognisi. Kita akan melanjutkan tentang itu dan bagaimana cara berpikir yang baik itu agar kita meraih sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kita ini. Saya Dr. Lee. Hari ini hari Jumat di Los Angeles atau hari Sabtu di Jakarta, tanggal 19 Mei atau 20 Mei di Jakarta. Baik, kita sering mendengar atau beberapa kali menyebutkan sebuah istilah, repetition is the mother of learning. Mengulang-ulang itu adalah cara belajar. Tapi apakah sebetulnya yang dimaksud dengan repetition is the mother of learning? Maksudnya seperti apa gitu? Jadi kalau saya terjemahkan kira-kira dalam bahasa Indonesianya adalah pengulangan adalah cara pembelajaran. Nah, yang menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita pikirkan secara kritis adalah apakah pembelajaran dengan cara mengulang tersebut akan merupakan sebuah rutinitas tanpa kita perlu berhenti sejenak, berpikir, dan mengajukan pertanyaan, sehingga kita mendapatkan esensi dari apa yang kita pelajari, dan mengerti apa yang kita pelajari, sehingga dapat diaplikasikan. Atau kita terus-menerus aja tutup mata mengulang kalimat-kalimat yang sama. Apakah demikian? Ya, berdasarkan pengertian metacognition atau metakognisi, kita menemukan bahwa metakognisi itu adalah proses berpikir tentang pemikiran dan pembelajaran yang terdapat dalam alam pikiran kita. Ini proses. Singkatnya berpikir tentang berpikir. Ya kan? Dengan demikian metakognisi bukanlah asal berpikir, tapi berpikir secara aktif tentang proses berpikir itu sendiri yang terdapat dalam alam pikiran kita, sehingga pembelajaran kita bukan bersifat rutinitas, hanya sekedar menglafalkan, mengatakan kata-kata yang sama berulang kali. Oh, bukan seperti itu. Jadi kita berhenti sejenak, kita jedah dulu, kita pikirkan bagian mana dari sebuah proses yang kita kurang paham. Bagian mana dari sebuah proses yang kita telah paham. Apakah kita mengulang yang tidak paham, atau kita mengulang yang telah paham? Barang tentu yang belum paham. Kita pengen menjadi paham. Yang sudah paham ya kita nggak perlu ulang, karena sudah tahu di dalam hal ini. Ya kan? Saya kalau lagi bangun sesuatu barang, meja atau kabinet atau apa dari barang-barang yang ready to use, tapi kan saya mesti baca manualnya bagaimana membangunnya, bagaimana cara menyusunnya, skrup yang mana akan dipakai, bagaimana yang harus dipersatukan, dan semuanya. Saya harus baca manualnya terlebih dahulu dan melihat bagan-bagan yang tergambar di sana. Kalau saya lupa, saya mesti lihat lagi agar menjadi jelas di dalam hal ini. Dan yang sudah terpasang otomatis saya nggak perlu lihat lagi di gambarnya. Saya melanjutkan ke bagian yang belum terpasang. Demikian juga dalam pengertian ini, yang belum kita mengerti, justru bagian itu kita pelajari lebih lanjut dengan berhenti sejenak, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akurat untuk dapat menjawab atau mengerti lebih lanjut apa yang sedang kita pelajari tersebut di dalam hal ini. Artinya, kita membutuhkan informasi-informasi ekstra untuk dapat memahami sesuatu yang belum bisa kita pahami. Nah, repetition is the mother of learning tidak dimaksudkan untuk mengulangi tanpa pengertian, alias membabi buta, tapi berhenti sejenak untuk memeriksa proses pemikiran kita dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting untuk mendapatkan sebuah jawaban yang konkret dan bukan hanya sekedar jawaban, namun jawaban yang berkualitas. Jadi kita passing daripada solusi itu sebenarnya bukan ada sekedar solusi, kelihatan ya, bukan. Kita bertanya lebih lanjut sehingga kita mendapatkan sesuatu yang akurat sesuai dengan konteks yang tersedia di dalam hal ini. Jadi proses berpikir yang kita sebut sebagai metacognition tadi atau metakognisi
harus berjalan dengan baik agar proses mengulangi apa yang dipelajari untuk mendapatkan hasil yang baik bukan hanya sekedar rutinitas. Dan kita juga tidak mengulangi apa yang telah kita ketahui, tapi kita mengulangi sesuatu yang belum kita ketahui dengan membaca kembali manual di dalam hal ini. Artinya kita mencari informasi yang baru untuk melengkapi apa yang sudah ada di dalam pikiran kita. Nah, minggu yang lalu saya katakan, informasi yang telah kita miliki, kita harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan dengan informasi baru yang baru kita terima. Sehingga gambaran besarnya dapat kita lihat secara nyata di dalam ini. Karena kita sudah memiliki informasi yang lama, tapi belum memiliki gambaran yang jelas. Nah, dengan memiliki informasi yang ekstra, yaitu informasi yang baru, dan kita kaitkan dengan informasi yang telah kita ketahui sebelumnya, kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang lebih besar, lebih akurat, lebih lengkap. Dan kita akan mengerti tentang sebuah permasalahan tersebut, dan karena itu kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Nah, di dalam ilmu konseling begitu juga. Seringkali saya bertanya kepada orang itu, yang dirasakan pada waktu Anda mengatakan itu, waktu kejadian itu terjadi seperti apa? Harus menilai perasaan orang tersebut. Dan bagaimana cara saya memberikan empati, informasi yang kurang, siapa yang terlibat di dalam masalah ini sehingga timbul luka-luka. Apa yang terjadi? Pernahkah terjadi sebelumnya? Tidak pernah terjadi sebelumnya? Bagaimana keadaan orang pada hari itu? Jadi ini harus saya lengkapi semuanya itu di dalam alam pikiran saya itu sendiri untuk dapat melihat keberadaan orang pada titik itu. Sehingga melalui proses ini kita dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat, yang sesuai dengan orang itu. Bukan saran yang sesuai dengan saya. Harus saran yang sesuai dengan yang membutuhkannya. Karena itu saya harus bertanya informasi sesuai dengan apa yang orang tersebut alami. Bukan apa yang saya alami. Apa yang orang tersebut alami. Dan yang terbaik itu adalah jawaban diberikan berdasarkan kebutuhan orang itu. Bukan kebutuhan saya. Nah, karena itu kita memerlukan informasi yang banyak sekali di dalam hal ini. Ya. Jadi mengulang yang dimaksud juga bukan sesuatu yang telah kita ketahui atau kita kuasai materialnya, tapi sesuatu yang belum kita ketahui dan untuk itu kita belajar prosesnya. Artinya kita juga membutuhkan informasi-informasi baru. Dan ini dapat kita capai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Ya, pertanyaan kritis itu harus kita ajukan, bukan hanya sekedar bertanya. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan yang diam di dalam konteks. Ya, misalnya perdarahan terjadi. Nah, pertanyaan kita, perdarahan di bagian mana? Bagian gusi kah waktu dia sikat gigi? Atau bagi gusinya berdarah karena dia jatuh? Atau ketabrak benda keras? Apa? Jadi kita mesti tahu secara persis apa di sana. Dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan itu. Yang harus kita tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Di dalamnya menyangkut perdarahan itu sendiri. Kita nggak bisa menanyakan sesuatu yang lain. Selain karena konteksnya darah, ya perdarahan kita tanya. Kita nggak bisa tanya yang lain. Dapatkah kalau perdarahan itu banyak kita menanyakan sesuatu yang lain berkaitan masih dengan konteksnya? Bisa. Kita lihat dia kehilangan darah banyak karena tangannya terpotong misalnya. Pusingkah? Kita tanya. Kemudian mesti diukur tekanan darahnya dan sebagainya ini. Karena itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena kehilangan darah menyebabkan orang pusing. Ya. Dan kita bisa periksa detakan nadinya. Makin cepatkah karena jumlah volumenya berkurang? Semua itu kita periksa dan ada kaitan satu dengan yang lainnya. Jadi bertanyalah sesuai dengan konteks yang ada dan jangan bertanya di luar konteks sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran yang cocok dengan proyek yang sedang kita kerjakan. Ya. Nah, ringkasan singkatnya gini. Tentukan terlebih dahulu kalau di dalam proses kita berpikir itu tentukan terlebih dahulu. Kita ingin pergi kemana? Kita tentukan dulu ini di dalam hal ini. Apa yang ingin kita kerjakan? Ya, di dalam hal ini. Sehingga prosesnya ini akan berkaitan dengan apa yang kita kerjakan ini sendiri. Ya, kita akan kemana? Kita sedang melakukan proyek apa? Kita mau kemana? Itu harus jelas di dalam hal ini.
Kalau seperti saya misalnya, keluar rumah, saya mesti belok kanan atau belok kiri? Ya tergantung saya mau kemana. Kalau saya mau ke arah Freeway 210, arah timur, ya saya mesti belok kiri dari rumah saya. Di dalam hal ini, saya mau ke sebelah mana? Saya mesti tahu dan saya mesti memposisikan mobil saya seperti itu. Tanpa tahu itu kan saya bisa ke tempat lain jadinya. Ya kan? Nah, ini kan membutuhkan kesadaran. Tapi kalau kita sudah rutin bertahun-tahun belok kiri, belok kiri, belok kiri, suatu saat kita nggak perlu belok kiri, kita nggak mau ke freeway, kita mau ke market misalnya mesti belok kanan. Otomatis belok kiri itu mobil. Karena kita nggak membawanya ke dalam alam sadar. Gua kemana ya? Refleks aja mau masuk freeway 210, ngapain di sini? Baru sadar tuh di sana. Nah, sebelum itu terjadi, kita mesti break rutinitasnya. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan nggak boleh secara rutin. Tapi kalau dokter yang terlalu capek bekerja menghadapi pasien itu rutinitasnya yang bekerja di sana. Nggak bisa mikir lagi. Kalau setelah 40 jam nggak kerja, lihat orang muntah-muntah, lihat orang berhenti pernapasan, semua yang ada di dalam pekerjaan itu otomatis saja seperti orang nyetir. Mana gas, mana remnya, otomatis saja jadinya. Seperti itu. Yang kedua itu adalah memahami langkah demi langkah, sub langkahnya langkah yang ekstra lagi di bawah langkah itu, yang membentuk keseluruhannya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 1A, 1B. 1A, 1B itu subnya. Ya. 1A, 1B, subnya. Besarnya 1, 2, 3. 2, 2A, 2B. 3, nggak ada subnya misalnya. Dan 4, dan sebagainya gitu. Jadi, memahami langkah demi langkah, sub langkah yang membentuk secara keseluruhannya. Jadi kalau kita katakan ada 4 poin, 1, 2, 3, 4, dengan 4 sub. 1A, 1B, 2A, 2B. Seperti itu. Jadi gambaran lengkap itu kita miliki. Tidak ada yang terhilang di dalam hal ini. Dan kita juga tidak memanipulasi orang dengan menahan informasi di dalam hal ini. Menahan informasi adalah bentuk daripada manipulasi di dalam hal ini. Yang jelas itu kita lihat misalnya di dunia politik sering kita lihat. Misal contoh. Saya kasih contoh supaya mengerti apa yang saya maksudkan dengan manipulasi. Misalnya ada seseorang ditangkap karena bank robbery, perampakan bank. Lantas warta berita mengatakan si XYZ ini ditangkap tanpa pemeriksaan yang benar, langsung dimasukkan ke penjara. Berita itu judulnya ini benar, dia dimasukkan ke penjara. Itu benar nggak? Sampai sana benar. Tapi kalau orang ini yang dimasukin ke penjara ini sudah 6-7 kali melakukan kesalahan yang sama, merampok dan bahkan menembak orang sampai mati, tidak dilaporkan, artinya kita menahan latar belakang yang merupakan informasi yang penting secara sengaja. Dan di dalam hal ini kita memanipulasikan orang. Jadi di dalam hal ini, karena ini adalah penjahat berkaliber besar, dia harus segera ditahan supaya dia nggak berkeliaran di jalanan dan merusak dan membunuh orang. Jadi dia harus dimasukkan dulu di sana, ditahan dan kemudian diperiksa di dalam hal ini. Jadi dengan menyimpan secara sengaja hal-hal lain yang harus diketahui oleh publik ini termasuk bentuk manipulasi di dalam hal ini. Ya. Jadi apakah kebenaran diberitakan? Antara iya dan tidak. Iyanya adalah bahwa dia dipenjarakan di sana. Tapi secara keseluruhan dalam gambaran besarnya, tidak. Karena latar belakangnya tidak diceritakan di dalam hal ini. Siapa dia sebagai penjahat kriminal yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rencanakan pemahaman lengkap dari setiap tahap sepanjang skala waktu. Sepanjang skala waktu. Jadi, kalau kita sudah ada nomor 1, nomor 2, ada 1A, 1B. Nah, kita mesti memiliki pemahaman lengkap dari nomor 1, dan kemudian 1A, 1B pembagiannya ini, kenapa terjadi pembagian, tapi 1A, 1B ini nggak bisa dihilangkan begitu saja. Karena 1A dan 1B ini melengkapi apa yang ada di dalam nomor 1 tadi, kan? Nomor 2A, 2B juga melengkapi yang ada di dalam nomor 2, kan? Tidak dapat dihilangkan. Karena kalau dihilangkan, menjadi tidak sempurna. Menjadi tidak lengkap. Yang lalu saya berbicara bahwa manusia seutuhnya itu termasuk fragmen-fragmen yang ada di dalam kehidupan manusia ini. Yang dimaksud dengan fragmen-fragmen itu bagian manusia yang terluka,
melalui luka-luka batin, melalui kepahitan, dan sebagainya. Itu kan tidak dapat kita hilangkan di dalam hal ini. Jadi fragmen-fragmen luka-lukanya kita kumpulkan semua bersama-sama, itulah manusia seutuhnya. Jadi manusia seutuhnya itu berikut luka-lukanya. Kita tidak dapat menghilangkan itu aja. Lantas kita mengatakan manusia seutuhnya, enggak. Itu manipulasi. Ya. Dan kemudian yang terakhir, yang nomor 4, ini bukan yang terakhir. Nomor 4, pelajari setiap langkah, pastikan bahwa ada pemahaman yang lengkap tentang langkah-langkah tersebut. Dapatkah kita menjelaskannya kepada orang lain, dan dapatkah orang tersebut mengerti apa yang kita jelaskan? Kalau kita dapat menjelaskan dalam bahasa kita sendiri, dan orang yang kepadanya kita memberi penjelasan tersebut dapat mengerti apa yang kita sampaikan, artinya kita telah memahami setiap langkah-langkah yang ada ini loh. Ya. Dan kemudian yang kelima itu adalah pahami perasaan kita, dan jangan biarkan perasaan tersebut mendominasi kita dan melumpuhkan kita. Ingat tentang 12 pengintai yang dikirim oleh Joshua untuk mengintai masuk ke tanah Kanaan. 10 orang membawa berita buruk. Orangnya besar-besar. Mereka melihat kami seperti belalang. Kami pun melihat diri kami seperti belalang. Cuma Joshua dan Caleb yang mengatakan, oh tidak, ingat nggak pesan Tuhan? Kita diberi kemenangan di dalam hal ini. Nah, bagi yang 10 orang ini, perasaan mereka dalam hal ini ketakutan terhadap kaum Enak yang adalah giant ini, raksasa ini, mendominasi pikiran mereka. Sehingga timbul ketakutan yang melumpuhkan mereka. Akal sehat mereka di dalam hal ini sudah tidak bekerja lagi. Mereka dilumpuhkan berdasarkan kepercayaan mereka bahwa mereka tidak bisa menang karena mereka dilihat sebagai belalang oleh orang Enak, dan mereka pun melihat diri mereka sendiri bagaikan belalang. Ini melumpuhkan. Jadi untuk berhasil di dalam sebuah pekerjaan atau di dalam kehidupan kita ini, tergantung dengan pola kita itu berpikir sendiri. Tuhan memberikan iman dan menyempurnakan iman itu kepada kita. Dan iman itu adalah percaya di dalam hati, percaya dalam pikiran itu knowledge. Nah sekarang kalau kita fokus kita kepada Tuhan itu sendiri, kita akan melihat sebuah solusi yang jauh lebih baik di dalam hal ini, karena informasinya kita bisa hubungkan satu dengan yang lainnya. Yang lalu saya bertanya, kapan burung terlihat lebih gede daripada gunung jika burung tersebut terbang di depan mata? Kalau fokus kita melulu pada masalah, kita tidak dapat berpikir jelas tentang informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hal ini. Itu jelas. Dan yang terakhir itu adalah saat kita beristirahat, pergunakanlah waktu itu untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya. Tidurlah pada saat jam tidur dengan nyenyak. Dan biarkan diri kita menikmati saat-saat yang tenang tersebut. Jangan sampai jam tidur kita gunakan untuk bermain gadget di dalam hal ini. Melelahkan sekali. Dan tanpa kita tahu, karena kasihkan berlewat 2 jam sehingga waktu tidur kita kurang 2 jam. Dan besok kita ngantuk, marah bawaannya. Atau kita perpanjang tidur dan pekerjaan nggak selesai. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita sedemikian rupa di dalam hal ini, agar pikiran kita tetap segar dan kita tetap dapat mengontrol pikiran kita itu dengan baik melalui metakognisi ini, yang adalah sebuah proses berpikir tentang berpikir ini sendiri. Nah, kalau kita tidak mampu mengaplikasikan metakognisi ini, jam tidur pun kita bermain jadinya. Padahal itu proses itu harus ada dalam pikiran kita. Jam 10.30 saya mau tidur. Nah, kita sudah sikatan. Kita sudah beres-beres pakai PJ itu, pakai piyama. Siap-siap tidur di dalam hal ini. Nah, kita kan nggak bisa memperpanjang waktu bermain dan sebagainya ini di dalam hal ini. Ya, semuanya bergerak sesuai dengan itu, maka pagi hari kita mendapatkan diri kita jauh lebih baik. Banyak orang secara keliru percaya bahwa kemampuan belajar adalah masalah kecerdasan. Yang lalu kita bahas juga ini sepintas. Dia orang percaya, wah, belajar itu cuma untuk orang cerdas. Ya kalau dia sudah cerdas nggak perlu belajar lah. Dia ada bagian-bagian yang lemah juga lah, sekalipun IQ-nya tinggi. Bagi mereka, belajar adalah sifat yang tidak dapat diubah
seperti warna mata. Warna mata kita orang Asia kebanyakan coklat. Kalau bule ada yang warna biru, ada yang coklat juga ya. Di dalam hal ini. Jadi saya ulang ya. Bagi mereka ini, belajar adalah sifat yang tidak dapat diubah. Seperti warna mata, hanya keberuntungan menurut mereka dari undian genetik. Genetik menentukan gini. Ini kan yang lalu kita sebutnya sebagai apa? Fixed mindset. Nah, semua sekarang saya hubungkan satu sama lain sehingga gambaran hari ini yang saya bicarakan akan lebih luas. Ya, orang terlahir sebagai pembelajar atau tidak, demikianlah mereka berpendapat. Ya, dia memang sudah terlahir begitu, nasibnya baik, dia suka belajar. Seperti saya suka membaca, ya memang dia suka membaca. Ini kan dilatih, bukan otomatis. Waktu saya datang di Jerman lebih banyak, karena semua orang tuh membaca. Kemana-mana bawa buku. Nah, ke subway itu bawa buku. Lama-lama terbiasa. Saya kemana-mana ada buku di tangan saya. Sejak COVID enggak, karena takut kuman-kuman virus COVID itu nempel di sana. Nggak bawa. Dulu kemana-mana saya dan anak saya selalu bawa. Dia punya satu, saya punya satu. Duduk di ruang tunggu dokter, baca. Di mana aja sampai ke mall. Istri lagi belanja, saya duduk baca. That's it. Atau saya ke toko buku. That's the way it is. Ya. Jadi mengapa repot-repot menjadi lebih baik menurut mereka dengan fixed mindset ini? Ya udahlah. Mereka memang terlahir demikian. IQ-nya juga nggak akan berubah kok dari awal sampai akhir, dari lahir sampai mati. Ya enggak lah. Dengan banyak belajar akan berubah, lebih cerdas. Di dalam hal ini. Apa yang sebelumnya tidak diketahui akan diketahui melalui pembelajaran. Bertanya, berkomunikasi, membaca, mencari informasi dari sumber yang tepat. Nah, kemarin ini waktu khotbah saya katakan, Yesus adalah sumber segala sesuatu. Jika kita menolak Yesus yang adalah sumber segala sesuatu, kita tidak pernah akan mendapatkan dari sumber lainnya, karena nggak ada seperti itu sumbernya. Jelas itu. Jangan bodoh makanya. Cari dari sumber yang benar. Nah, dan itulah mengapa banyak orang cenderung mendekati topik pembelajaran tanpa banyak fokus. Ya, gue sudah memang nggak suka membaca, sudah nggak suka membaca, nggak mau berusaha lagi, nggak fokus lagi. Begitu angkanya jelek, ya memang sudah nasib gue begini nih. Padahal kemarin gue duduk lama tuh di depan buku. Ya duduk lama di depan buku nggak ada artinya kalau nggak belajar. Pandang terus itu buku, ngapain? Buang-buang waktu. Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana mereka akan mengembangkan area penguasaan. Ini kan harus dikuasai. Kita harus memerintahkan pikiran kita tersebut. You are not your brain, you need to take charge. Kita harus memerintahkan itu. Agar kita tetap dapat fokus dalam segala sesuatu yang kita baca. Jangan selesai satu halaman kita baca, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Baru baca Alkitab. Tadi baca apa? Apa ya? Yohanes 1 kayaknya. Yohanes 1. Sebelumnya baca apa? Lupa dia bahwa itu Lukas. Lukas lah dibaca. Baru masuk Yohanes. Baca apa tuh di dalam Yohanes 1? Nggak ingat. Ngapain baca? Dalam hal ini. Ya, mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana mereka akan mengembangkan area penguasaan mereka ini. Dengan diam dan berpikir, mengajak pikiran ini secara sadar, mengetahui apa yang ingin kita kerjakan. Yang lalu saya katakan, apapun yang saya kerjakan, saya berkata kepada alam pikiran saya itu sendiri. Saya akan membaca Alkitab saat ini. Tenanglah hai jiwaku, Tuhan Roh Kudus tolong saya. Saya mulai membaca. Dan saya arahkan pikiran saya sedemikian rupa dengan jedah di setiapnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Saya catatkan, saya tuliskan di dalam hal ini. Ya, mereka menggunakan frasa seperti latihan membuat sempurna. Practice makes perfect, kata mereka. Itu hafal tuh. Tapi maksud mereka apa dengan mengatakan practice makes perfect? Latihan membuat sempurna itu. Apa maksudnya? Mereka mengatakan ini tanpa benar-benar mempertimbangkan. Saya ulang. Mereka mengatakan practice makes perfect tanpa mempertimbangkan benar-benar strategi pembelajaran yang mereka mainkan. Ya, bagaimanapun itu adalah ekspresi yang sangat tidak jelas. Ya,
Apakah latihan berarti mengulangi keterampilan yang sama berulang kali? Apakah itu? Apakah latihan memerlukan umpan balik? Perlu feedback nggak? Bagaimana saya nyetir hari ini? Ya, haruskah latihan itu sulit? Atau kita menyulitkan diri kita? Ataukah latihan-latihan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan? Kalau sulit orang nggak mau. Harus menyenangkan. Kita harus memfokuskan pikiran kita di dalam hal ini. Kalau saya lebih suka challenge di dalam hal ini, karena dengan challenge saya akan mendapatkan informasi yang baru. Saya akan menemukan sesuatu yang baru. Nah, saya waktu baru lulus dari dokter, ada segelintir ketakutan. Karena bagaimana kalau orang itu serangan jantung dan saya belum tahu lapangan menguasainya seperti bagaimana. Takut. Tapi kalau belajarnya banyak, ya terserah. Tahu cara mengatasinya di dalam hal ini. Ya, semakin banyak penelitian memperjelas bahwa pembelajar, yaitu kita, diciptakan bukan dilahirkan. Jadi nggak salah kalau fixed mindset mengatakan dia memang sudah lahir seperti itu, suka belajar, suka baca buku, bookworm dia, kutu buku. Ya enggak lah. Ini kebiasaan yang dibangun. Ini kebiasaan yang dilatih. Aku nggak suka baca, Pastor. Ya dilatih toh. Saya melatih anak saya loh. Ini ketakutan momok saya yang terbesar adalah kalau anak saya nggak suka baca. Saya nggak sekolah di Amerika, saya nggak tahu bagaimana cara mengajarkan membaca dalam bahasa Inggris kepada anak saya. Jadi saya datang ke library, cari informasi. Gimana caranya? Nah, waktu itu di tahun, saya umur 2 tahun lebih, saya mulai mengajar. ABC dia bisa hafal dari umur 10 bulan, karena saya beli karpet yang besar di sana. Tapi merangkaikan kalimat itu, 2 tahun lebih. Saya mulai mengajarkan dia. Waktu itu ada video VHS itu, yang berjudul Barney. Film-film anak-anak itu. Nah, dia mengajarkan cara membaca. Jadi saya ajak dia lihat bagaimana cara membacanya. Dia tahu OOD, wood, wood. Kemudian dilihat ada W, mau katakan wood kalau disambung. Wah, 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 wood, wah, 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 wood. Lalu saya lihat, oh gitu toh cara ngajarinnya. Dia lihat bibir saya. Saya mengajar dia bercakap-cakap juga dengan menunjukkan bibir saya. Makan sambil sendok. Tunjukkan kepada dia. Jadi dia cepat sekali menangkap, melihat, dan mengkaitkannya. Makan, saya ambil ini. Jangan saya bilang makan, lantas minum. Bisa bingung tuh anak. Ya. Jadi, kita tahu pembelajar diciptakan, bukan dilahirkan. Nggak ada alasan. Melalui praktek yang dilakukan secara persisten dan konsisten, dan praktek yang dilakukan bukan hanya secara persisten, harus disertai dengan komitmen untuk berlatih dan strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan belajar. Dengan berpikir, gini nggak bisa nih, bagaimana cara aku mengingat supaya aku perlu mengingat apa yang harus aku ingat. Misalnya side effect obat-obatan. Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana menyusunnya? Kita semua dulu waktu sekolah, dulu ada paspal gitu ya, yang mendapat pelajaran kimia, ada susunan deretan logam mulia yang harus kita hafalkan. Saya sampai hari ini masuk di kepala saya, nggak bakal lupa saya. Karena ada cara menghafalkannya. Ya kan? Sampai kapanpun di sini nggak keluar dia. Ya, seperti itu. Jadi, kita mesti tahu strateginya. Kalau di Jerman sebutnya sebagai Esselbrücke, jembatan keledai. Bagaimana cara kita mengingat dengan menghubungkan sesuatu sehingga kita bisa ingat. Ya. Seperti itu. Jadi, melalui praktek yang dilakukan secara persisten dan konsisten disertai dengan komitmen untuk berlatih strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan belajar kita, kita semua dapat mengembangkan keahlian lebih cepat dan lebih efektif. Ya. Singkatnya, kita semua bisa menjadi lebih baik untuk menjadi lebih baik. We get better in becoming better. Ya, menjadi baik, lebih baik di dalam hal ini. Nah, ini adalah salah satu contoh studi yang menunjukkan bagaimana strategi
pembelajaran bisa lebih penting daripada kecerdasan semata-mata dalam hal mendapatkan keahlian. IQ penting, tapi tanpa pembelajaran, malas belajar, nggak mau, ya percuma aja. Marcel Winman, Win-nya ditulis sebagai V-E-E-N-M-A-N. Kalau bahasa Indonesianya V-E-E-N-M-A-N, Winman. Jadi Marcel Winman telah menemukan bahwa orang yang melacak pemikiran mereka dengan cermat akan mengungguli orang lain yang memiliki tingkat IQ lebih tinggi ketika mempelajari sesuatu yang baru. Jadi kalau dia berhenti dengan bertanya, hasilnya lebih baik kepada orang yang si pembelajar ini. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal mengembangkan penguasaan berfokus pada bagaimana kita memahami jauh lebih penting daripada kecerdasan bawaan. Bukan hanya bergantung kepada IQ-nya aja, kecerdasan bawaan itu. Tapi lebih penting lagi bagaimana cara kita memahami sebuah masalah. Bagaimana cara kita memahami sebuah proyek di dalam hal ini. Dengan bertanya dan bertanya. Makanya kalau di dalam mengajar, saya lebih cenderung terperinci di dalam hal ini. Ya, kecuali orang yang nggak mau belajar, sama aja. Tapi kalau orang yang mau belajar, jauh lebih gampang di dalam hal ini. Karena saya belajar juga seperti itu. Waktu menyusun bahan, atau saya mempelajari Alkitab, atau saya mempelajari bahan-bahan kedokteran, sama aja. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya belajarnya lama, tapi menyimpannya juga lama. Di dalam ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan. Nah, lewat setengah jam, saya berhenti dulu pada bagian pertama ini. Saya buka floor-nya untuk bertanya. Silakan. Tidak, Pastor. Terima kasih. Oke. Ya, belum ada. Oke. Nggak ada, Pastor. Yakin ya? Oke. Berikut ada 3 cara praktis untuk mengembangkan keterampilan belajar kita berdasarkan penelitian. Ada 3 cara praktis ya untuk mengembangkan cara kita belajar berdasarkan penelitian. Ini penting. Ya. Atur tujuan kita. Organize our goal. Itu penting. Atur tujuan kita. Organize our goal. Nah, pembelajaran yang efektif sering bermuara pada jenis manajemen proyek. Untuk mengembangkan bidang keahlian, pertama-tama kita harus menetapkan tujuan yang dapat dicapai tentang apa yang ingin kita pelajari. Apa sih yang ingin kita pelajari? Bagaimana cara mengganti ban mobil misalnya. Kita pengen belajar itu, kita organize our goal, kita tentukan dulu tujuan kita di dalam. Aku ingin belajar bagaimana cara mengganti ban mobil yang pecah atau kempes ini tadi dengan ban serapnya. Bagaimana cara? Jadi udah tahu nih konteksnya mengganti ban mobil di dalam ini. Nah, kita proyeknya tahu ganti ban mobil. Kita harus mengembangkan bidang keahlian kita ini. Apa sih yang dibutuhkan? Alat-alatnya dibutuhkan dongkrak. Selain dongkrak sudah ada, tapi yang alat mutar untuk menaikkan dongkraknya ada enggak? Kita mesti siapkan. Kemudian kunci untuk membuka baut-baut pada ban itu ada enggak? Di dalam hal ini. Kita mesti siapkan semuanya. Kalau bannya masih kempes, ban barunya karena sudah lama tidak dipakai, ban serapnya, ada enggak kita pompa? Kita mempersiapkan semuanya di dalam hal ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu mengganti ban di dalam hal ini. Ya. Waktu masang dongkrak, kita mesti pastikan rem tangan ditarik ke atas enggak? Mesin mobil mati enggak? Gigi jangan netral nih, gigi masuk. Atau pada parkir ditempatkan, kalau pada yang otomatis. Jadi kita mesti tahu di dalam hal ini. Jadi kita mengembangkan skill kita dengan cara ini. Jadi pertama kita harus menetapkan tujuan yang dapat dicapai tentang apa yang ingin kita kembangkan, ya, yang kita pelajari ini. Kemudian kita harus mengembangkan strategi untuk membantu kita mencapai tujuan tersebut. Ya, strateginya bagaimana?
Jangan terbalik. Ya. Kita perlu dongkrak. Jangan semua ban mobil ada, pompa ada, tapi dongkrak nggak ada. Yang keganti bannya. Ya, itu tentang itu. Saya masih ingat waktu itu, waktu di rumah satu yang sudah saya jual itu, dia pasang kompor gas, ada kakinya. Entah kenapa pagi harinya saya lihat kakinya itu tuh lepas dari sanggahannya, sehingga kompor itu jatuh ke bawah. Karena tinggal 3 kaki, kan ada 4 kaki. Yang kaki yang satunya sebelah kanan depan, copot. Jatuh dia ke bawah. Nah, gimana cara ngangkatnya? Itu kompor seberat itu. Saya lihat, saya sendiri, gimana caranya ngangkatnya nih? Ya, sesudah saya lihat, saya amati, bisa nih, dongkrak. Saya dongkrak aja. Ambil dongkrak mobil, saya masukin, saya dongkrak. Ganjal dia pakai karpet, supaya nggak rusak lantainya. Dongkrak ke atas, cukup tinggi, saya masukin kakinya tadi. Saya kunci, saya lepaskan lagi angin dongkraknya. Aman dah. Jadi kita bisa melatih dengan berpikir apa yang ada di rumah. Bagaimana cara mengangkat kalau saya sendiri nggak bisa? Ada alat pembantu nggak untuk bisa mengangkatnya? Oh, ada dongkrak. Kita harus sampai ke sana berpikir. Pendekatan pembelajaran yang ditargetkan membantu kita mengatasi semua perasaan mengganggu yang terkait dengan memperoleh keahlian. Apakah aku cukup baik? Apakah aku akan gagal? Bagaimana jika aku salah? Apakah tidak ada hal lain yang ingin aku lakukan? Ini orang-orang sebab takut ini. Negatif semua pikirannya nih. Ya. Orang yang tidak berani menerima tantangan, fixed mindset tadi. Meskipun sikap mementingkan diri sendiri adalah hal yang normal, psikolog Stanford Albert Bandura ini mengatakan bahwa emosi negatif semacam ini dapat cepat merampas kemampuan kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kita dilumpuhkan oleh ketakutan kita tersebut, saya katakan tadi. Ya, lebih dari itu, kita lebih berkomitmen jika kita mengembangkan rencana dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Jelas. Organize our goal. Penelitian ini luar biasa pada titik ini. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa orang dengan tujuan yang jelas mengungguli orang dengan aspirasi yang tidak jelas. Seperti melakukan pekerjaan dengan baik. Dia punya aspirasi yang baik kan? Karena tujuannya dia tahu ke arah mana nih. Seperti tadi, saya mendapatkan aspirasi itu karena saya ada kebutuhan untuk mengangkat kompor yang kakinya jatuh ini tadi. Waktu itu kan berpikir. Yang lalu kita bicara, kita kalau pakai GPS, kita nggak berpikir jalan kiri, kanannya kita nggak tahu. GPS kasih tahu belok kiri, belok kanan, mendadak sampai di sana. Tapi kalau jalanan macet, GPS nggak ada, kita mulai pikir nih, kemana ya jalan kita ada di mana ya? Kita mau kemana? Baru pikir tujuan nih. Padahal tadi waktu mau pergi, kita sudah, kalau punya GPS yang mengatakan, saya punch alamatnya, saya mau pergi kemana, udah sampai aja di sana. Mau San Francisco, sampai hotel mana? Sampai aja. Dalam hal ini. Nah, dengan menetapkan target, orang dapat mengelola perasaannya dengan lebih mudah dan mencapai kemajuan dengan pembelajarannya. Kemarin ini saya mengirimkan sebuah artikel yang menarik. Minggu lalu ya. Atau dalam minggu ini, 4-5 hari yang lalu lah. Ada 3 orang. A, B, C. Diperintahkan oleh bos dari pabrik pembuat sisir. Pabrik pembuat sisir. Dia bilang, kamu ke Kelenteng Ki, jual sisir-sisir ini ke biksu. Jual, katanya. Kita tahu, biksu itu botak. Jual sisir, katanya. Sekarang kamu tentukan. Bisa jual 1, bisa jual 5, bisa jual 50, bisa jual 100, 500, atau 1000. Ya udah, aku kasih 10 hari ya jual. Sudah 10 hari si Ari panggil, kamu jual berapa? 1. Kenapa? Waktu aku datang ke Kelenteng katanya, mau jualan, aku dimarahin tuh sama biksunya tuh.
Sama Huesio hanya dimarahin. Lu ngerti nggak? Kita ini botak di sini nggak perlu sisir. Tapi ada beli satu karena kepalanya gatal mau garuk-garuk, ya udah beli satu. Yang kedua, dipanggil. Gimana kamu? Jual berapa? 5. Wuh! Lumayan dari 1 ke 5. Kamu taktiknya gimana? Ya udah. Dia kelenteng, aku diusir keluar. Habis mau ngapain? Dia pergi. Di luar dia lihat ada Huesio muda, biksu muda. Ya. Dia ada anggota keluarga, ada perempuan-perempuan yang rambutnya aur-auran. Akhirnya dia beli, dia kasihkan kepada perempuan itu. Lakulah 5, ada 5 perempuan di sana. Diberikan 5 sisir. Sudah lebih baik. Yang ketiga, ditanya, kamu berhasil jual berapa dalam 10 hari? 1.000. Hah? 1.000? 1.000. Dibeli Huesio. Huesio yang beli. Iya, Huesio. Yang kepala gundul yang beli. 1.000. Iya, 1.000. Kok bisa? Ya, kamu kan ngasih 10 hari. 3 hari pertama aku pelajarin dulu. Pergi ke kelenteng yang terkenal. Dia lihat siapa yang datang di sana. Oh, banyak orang-orang mobil mewah, pakaian mewah. Udah. Dia samperin kepala Huesio yang bisa membuat keputusan. Biksu, kamu di sini hebat loh, terkenal kelentengnya. Ya, mesti ada yang posesif dulu dong ya. Lihat goalnya bagaimana cara dia menyampaikan. Orang-orang di sini bagus-bagus yang datang, kendaraannya, pakaiannya, penampilannya, dan semuanya. Aku rasa ini akan jauh lebih baik, Pak Biksu, katanya. Kalau engkau memberikan mereka tanda mata, berikan mereka sisir, dan pada sisir itu ukirkan nama mereka. Kamu siapkan satu orang ukirkan nama mereka langsung di sana. Sifatnya akan personal banget, pribadi banget. Mereka akan gembira, mereka akan datang lagi, mereka akan bawa teman, dan sebagainya. Kenang-kenangan itu tidak akan dihilangkan mereka, ada nama mereka. Dapat dari kelenteng sana, katanya. Lantas dia bilang, kamu ada sisir banyak? Oh banyak. 1.000. Terjual lah. Apa yang membuat perbedaan antara A, B, dan C? Konsep berpikir. Semuanya tahu, biksu itu kepalanya botak, nggak perlu sisir. Tapi kalau kita cuma mikirin orang nggak perlu sisir, ya kan mati. Kenapa nggak berpikir? Oke, kan kelenteng konteksnya. Kelenteng kan pasti ada pengunjungnya. Cari dong kelenteng yang baik dan berjualan di sana. Jangan kepada biksu bawahan, tetapi kepada biksu atasan yang dapat membuat keputusan. Di sini kita lihat pola berpikir yang baik itu. Di sini kita mempraktekkan 3C yang saya ajarkan itu. Nah, di dalam itu, artikel itu saya tuliskan secara terinci tentang proses daripada 3C itu sendiri. Critical thinking, menganalisa segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dibaca. Apa yang mereka lihat? Huesio botak, semua lihat botak. Tapi mereka bisa berpikir kritis nggak di luar botak itu. Kemudian C yang kedua, creative thinking. Menghasilkan sesuatu seperti yang C ini berhasil menghasilkan kreatif. Oke. Huesio-nya botak, pengunjung kan tidak. Kreatifnya, berikan itu sebagai tanda mata, tuliskan nama mereka pribadi. Itu kreatif. Dan diam di dalam konteks C yang ketiga. Itu benar-benar terjadi 3C ini, mengaplikasikan jelas di dalam hal ini. Ya, sehingga apa yang dipikirkan and beyond, kita mendapatkan dari pembelajaran sesuatu yang baik. Jadi orang itu melihat, kalau yang satu botak, sisir nggak laku, sisir ya nggak laku. Yang satu dilihat botak, kesempatan menjual, pengunjungnya banyak rambut. Gimana mengkaitkan ini? Huesio botak dengan pengunjung yang rambutnya banyak, khususnya ibu-ibu. Terpikirlah dia dalam hal ini. Ini kan sesuatu yang menarik. Ini kan sesuatu yang kreatif di dalam hal berpikir. Bisa nggak kita di dalam kehidupan kita ini berpikir seperti itu? Kita nggak bisa lihat apa adanya. Ya, orang botak ditawarin sisir.
Kan nggak perlu. Ya kamu kartu mati berpikiran fix. Harus growth mindset, mengembangkan pikiran kita tersebut di dalam hal ini. Bentar ya. Poin yang kedua, ini berpikir tentang berpikir, metakognisi. Orang si setan ini berpikir tentang berpikir itu. Dia membuat proses berpikir di dalam pikirannya sehingga dia sanggup menjual 1000. Metakognisinya jelas terlihat di sana. A dan B tidak berfungsi. Metakognisi sangat penting. Penting banget untuk bakat belajar. Ya. Psikolog mendefinisikan metakognisi sebagai berpikir tentang berpikir. Dia berpikir tentang orang botak yang membutuhkan sisir. Asik kan? Dan secara umum, metakognisi adalah tentang menjadi lebih inspektif tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Kita proses. Semua orang lihat orang botak tidak perlu sisir. Bagaimana kita dapat berpikir berbeda dari kebanyakan orang? Bagaimana kita bisa tampil beda dengan warna kita sendiri yang mencerminkan kualitas kreativitas kita itu. Ini menentukan keberhasilan kita itu. Sama-sama dimarahi sama Huisyo. Tapi yang C ini berhasil meyakinkan kepala Huisyo. Dia nggak mencari yang di bawah loh ini. Karena persoalannya jumlah besarnya harus dengan top manajemennya, dengan CEO-nya ini. Win-win. Dia dalam hal ini. Ya kan? Nah, ini masalah bertanya pada diri sendiri, pertanyaan seperti, apakah aku benar-benar mengerti ide ini dalam hal menjual sisir kepada orang botak ini, mengerti ide gila ini? Ya, mengerti dulu itu. Bisakah aku menjelaskannya kepada teman bahwa aku ingin menjual sisir kepada orang botak? Ya. Apa tujuanku di dalam hal ini? Apakah aku memerlukan lebih banyak pengetahuan yang berkaitan dengan proyek yang aku kerjakan? Oh iyalah, orang botaknya sendiri tidak perlu sisir. Pengetahuan apa lagi? Selain orang botak kan ada di sana orang lain. Ya kan? Di dalam hal ini. Atau apakah aku perlu lebih banyak latihan? Apakah persiapanku cukup matang? Apakah aku sudah memasukkan dalam pikiranku faktor-faktor yang aku ketahui penting untuk membuat rencanaku itu berhasil? Di dalam hal ini. Penting. Ya, kita bergerak dari negatif ke arah positif. Kalau kita semuanya negatif, dia botak, nggak bisa jual, ya nggak bisa jual. Metakognisi datang dengan mudah ke banyak ahli yang terlatih. Kalau kita sudah terlatih berpikir tentang berpikir ini, memasukkan suatu pemikiran yang asik ke dalam pikiran kita tersebut, waktu masalah datang, ini metakognisi ini bekerja dengan sendirinya dengan mengikut sertakan pertanyaan-pertanyaan yang akurat. Di mana pertanyaan itu saya katakan tadi diam di dalam konteks. Jangan keluar konteks. Ya, selama setengah tahun ini saya berbicara terus, jangan bertanya di luar konteks. Nah, saya berharap sampai hari ini sudah mantap itu dalam pikiran. Ketika seorang spesialis mengatasi suatu masalah, mereka akan sering berpikir, banyak sekali ya, mereka berpikir tentang bagaimana masalah itu dibingkai, bagaimana kita membingkainya, menyusunnya, melihatnya. Ya, mereka sering memiliki pemahaman yang baik tentang apakah jawaban mereka masuk akal atau tidak. Ya, kalau jual sisir kepada orang botak, ya nggak masuk akal ya. Tapi kan ada orang yang berambut, bukan semuanya botak di sana. Pengunjungnya kan nggak botak. Bisa nggak jual kepada mereka? Ya bisa lah. Itu orang botak ini kan cuma distraksi doang. Di dalam hal ini. Kita mesti berpikir beyond solution. Di dalam hal ini. Untuk mencapai sesuatu yang asik. Atau kalau saya bertanya misalnya. Orang yang lancar ngomong. Sekolah public relationship
Dia tahu menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Yang satu lagi, orang yang gagap. Disuruh menjual Alkitab. Siapa yang akan berhasil? Seringkali kita bilang orang yang fasih bicaranya. Belum tentu. Orang yang gagap dengan kegagapannya bisa menjual lebih banyak. Orang yang lancar, Bapak mau beli Alkitab supaya bisa masuk surga, orang lihat, ngapain gue? Gue sudah punya. Ada 10 dalam rumah gue nggak pakai, taruh di WC, taruh di gudang, taruh di mobil, taruh di mana supaya keren, kelihatan Kristen. Tapi gue nggak pernah baca. Mejeng. Orang gagap. Bapak mau itu sudah bosan dulu orang dengarnya. Aku ceritakan Alkitabnya ya, papa ya udahlah gue beli. Gitu. Beli. Berapa banyak hal-hal yang tidak masuk akal dicapai oleh seorang sales secara baik. Kita nggak bisa melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Don't judge the book by its cover, kata orang sini. Banyak hal yang kita tidak ketahui, yang orang mungkin kita lecehkan, tetapi justru orang yang pintar di dalam hal ini. Gurunya, suhunya, mengerti lapangan, tapi dia begitu humble merendahkan dirinya. Ya. Saya membuat catatan di sini, metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman atas proses berpikir diri sendiri. Saya ulang ya. Metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman atas proses berpikir diri sendiri. Kita benar-benar berpikir tentang pemikiran kita. Dalam tanda kurung saya tulis itu. Kita benar-benar berpikir tentang pemikiran kita. Ya kita nggak berpikir tentang pemikiran orang lain. Tadi dalam Joshua orang enaknya orang Giant itu mengatakan kamu kayak belalang. Kita jangan berpikir seperti mereka berpikir. Kita juga jangan berpikir seperti semua orang botak. Kita mesti berpikir di luar itu dan dapat keluar dari masalahnya dengan memberikan yang terbaik. Kuncinya apa? Kuncinya ternyata bukanlah menyerahkan berpikir tentang berpikir semacam ini kepada ahli. Jangan serahkan itu kepada ahli. Kita harus melatih diri kita sendiri, memperbaiki tentang sistem pemikiran kita. Kita proyeksikan, kita lihat di mana letak kekurangan kita, agar kita dapat berkarya di dalam cara kita berpikir tentang pikiran kita itu sendiri. Berpikir tentang berpikir, ini metakognisi. Dalam hal pembelajaran, salah satu masalah terbesar adalah orang tidak cukup terlibat dalam metakognisi. Sehingga ya aku memang sudah nggak bisa lah. Pastor lain. Pastor suka baca. Pastor suka ini. Aku kan lain pastor. Aku nggak bisa nih. Aku memang orang bodoh. Aku memang ini. Alasan 1001 macam. Nggak mungkin. Semuanya mungkin. Terserah pada kita. Tidak ada yang tidak bisa. Yang membuat tidak bisa itu adalah diri kita sendiri. Yang menggagalkan kita untuk berhasil adalah diri kita sendiri. Kalau kita berusaha, belum tentu. Mereka tidak berhenti bertanya pada diri sendiri, apakah mereka benar-benar mendapatkan keterampilan atau konsep. Mereka nggak menanyakan itu, sudah mengatakan, saya nggak ngerti. Mereka takut menghadapi tantangan dalam kehidupan. Padahal itu kita butuhkan. Saya pernah bertanya kepada orang, Anda lancar membaca? Lancar. Begitu lahir bisa membaca? Enggak. Melalui kindergarten, sekolah dasar, saya belajar membaca. Oh, Anda belajar. Bukan begitu lahir sudah tahu membaca sendiri, pintar membaca langsung. Enggak. Oh, belajar. Berhitung. Begitu lahir sudah tahu berhitung? Enggak. Belajar. Oh, jadi semua yang Anda ketahui pada hari membaca, berhitung, melalui belajar. Iya. Apa dong? Alasan Anda nggak mau belajar pada hari ini, apa yang menghalangi Anda untuk belajar sesuatu yang baru? Ingat kata-kata saya ini ya.
Apa yang menghalangi engkau sekalian, juga termasuk yang mendengar melalui YouTube, untuk belajar? Selain daripada kemalasan diri sendiri. Takut menghadapi tantangan. Itu kan masalah pribadi. Tapi selama ada kemauan untuk belajar, kecerdasan Anda akan meningkat. Orang IQ tinggi pun dapat Anda kalahkan di dalam kecerdasan kreativitas. Karena Anda belajar menggunakan alam pikiran Anda. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Kita harus wajib mempergunakannya. Jadi kita tidak boleh berhenti bertanya pada diri kita sendiri ya, untuk mendapatkan keterampilan dan konsep. Masalahnya kemudian bukanlah bahwa ada sesuatu yang masuk ke satu telinga dan kemudian keluar dari telinga lain. Kalau saya mengatakan, orang mengatakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya katakan baru mau masuk telinga kiri, mental keluar. Nggak jadi keluar kanan. Kalau kiri, keluar kanan lumayan. Tengah-tengahnya lewat, tinggal sedikit nih. Ini baru mau masuk mental, nggak ada yang tinggal di sini sama sekali. Nah ini kan bahaya di dalam hal ini. Ya, sudah nggak tahu tidur pula kau. Itu bapak guru yang ngajar waktu di SMA dulu, saya masih ingat itu, orang Batak. Sudah bodoh, dungu, tidur pula kau dalam kelas. Jadi murid-murid kan tertawa mendengar semuanya itu. Yang dimaksudkan guru ini adalah belajar dong di dalam hal ini. Jangan tidur, bangun. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah renungkan pembelajaran Anda. Ada sesuatu yang kontradiktif dalam belajar. Ternyata kita perlu apa? Merelakan pembelajaran kita untuk memahami pembelajaran kita. Learn to unlearn that we may really learn. Learn to unlearn that we may really learn. Unlearn ini kan susah nih. Menghilangkan kebiasaan yang telah mendarah daging untuk memasukin sesuatu yang baru. Ini kan susah. And yet untuk mencapai sesuatu, kita harus bisa menghilangkan unlearn, menghilangkan kebiasaan yang sudah tertanam mendarah daging di dalam kehidupan kita tersebut demi untuk mengadaptasi, memasukkan sesuatu pembelajaran yang baru yang harus kita kerjakan dengan konsisten, persisten, dan disertai dengan komitmen. Baru lahir kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini akan tinggal. Itu yang kita kerjakan. Yang lama akan pergi. Misalnya, ketika kita menjauh dari suatu masalah, kita sering belajar lebih banyak tentang suatu masalah. Berdiskusi dengan seorang kolega misalnya. Dan sering kali argumen terbaik kita tiba saat kita sedang melakukan kegiatan lain. Seperti ketika kita sedang mencuci piring. Kalau saya, pada waktu kalau saya di pantai, di Bali atau di Hawaii, menjelang matahari terbenam, saya lihat matahari terbenam turun perlahan-lahan. Kena embusan ombak, saya biasa diam duduk menunggu itu. Dan banyak hal-hal yang tidak terjawab saya dapatkan waktu itu. Bawa catatan kecil, tulis dalam hal ini. Ya, berdiskusi dengan seorang kolega misalnya, dan seringkali argumen terbaik kita tiba saat kita sedang melakukan kegiatan lain, seperti ketika kita sedang mencuci piring. Ya, renungkan dan ulang, baca manual tentang proyek yang sedang kita kerjakan untuk membawa pikiran kita ke alam sadar, kita untuk fokus pada proses pemikiran kita. Jangan sampai itu hilang. Dari waktu ke waktu kita harus masukkan kembali ke dalam alam pikiran sadar kita tentang proses pemikiran yang ada di dalam pikiran kita itu. Kalau proses pemikiran ini hilang, kita nggak kemana-mana. Pada saat kita selesai membaca ulang, akan muncul ide-ide baru karena ada hal-hal yang terlewat ketika kita membaca manual pertama kalinya dan sekarang baru kita, kok tadi nggak kebaca ya? Bukan nggak kebaca, nggak aware aja. Nggak fokus aja. Ya. Singkatnya, belajar mendapat manfaat dari refleksi. Apa yang kita refleksikan di dalam hal ini? Jenis refleksi ini
membutuhkan ketenangan sesaat. Ya, mungkin kita diam-diam kita melakukan kegiatan seperti ya lagi pusing kepala belum ada jawabannya, kita tulis essay dulu misalnya. Kita baca-baca pantun misalnya, atau dengerin musik misalnya, deburan ombak dan sebagainya. Atau berbicara pada diri kita sendiri saat kita sedang mandi, bergumam tentang hal-hal positif. Tapi biasanya dibutuhkan ketenangan kognitif, otak kita ini harus tenang. Momen introspeksi saat hening bagi kita untuk terlibat dalam pertimbangan yang membutuhkan fokus yang terarah. Ketenangan kognitif ini dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu di dalam hal ini. Yang lalu kita berbicara dengan Amanda tentang suatu kasus daripada anak khusus, bagaimana caranya? Kita harus melibatkan seluruh anak-anak murid agar anak ini tidak merasa tersingkirkan, tapi terlibat di dalam anak-anak murid yang lain untuk membuat sebuah kebiasaan yang baru dengan meletakkan gambar-gambar. Mereka terbiasa, anak-anak yang sehat, tahu apa yang dikerjakan, anak yang mempunyai kebutuhan khusus akan ikut di dalam barisan tersebut untuk membentuk sebuah kebiasaan baru. Jadi menguntungkan, win-win di dalam hal ini. Dan anak itu juga bisa mengerti dengan melihat gambar-gambar. Sehingga kita nggak perlu mengulang proses yang sama berulang kali. Cukup dengan melihat gambar. Mereka tahu di dalam hal ini. Tidur adalah contoh yang menarik dari ide ini. Mungkin saja kita merapikan pengetahuan kita saat sedang tidur. Saat sedang tidur siang kah? Atau tidur terlelap malam hari kah? Ya. Satu studi baru-baru ini menunjukkan tidur malam yang baik dapat mengurangi waktu praktek hingga 50%. Jadi kita begitu bangun, fresh pikiran kita, seringkali itu muncul di malam hari, pagi hari kita tidur, bangun tidur, kita tahu jawabannya. Boom, aha momen kita muncul di dalam hal ini. Dan itu kita catat, dan jangan diulang apa yang sudah kita ketahui. Yang kita catat adalah yang fresh, yang belum kita ketahui, yang merupakan pola pikir yang baru. Dan kita carikan informasi sesuai dengan itu untuk memperdalam sesuatu breakthrough yang kita dapat sampai kepada follow through dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagusnya. Gagasan ketenangan kognitif juga membantu menjelaskan mengapa sangat sulit untuk memperoleh keterampilan saat kita sedang stres atau sedang marah atau kesepian. Orang marah itu nggak bisa mikir jelas itu. Napasnya pendek, memburu. Karena itu saya katakan tenang. Tarik napas perlahan-lahan. Karena dengan menarik napas perlahan-lahan, kemarahan itu berangsur hilang, fading away. Pikiran kita akan menjadi lebih segar, dan kita akan dapat fokus kembali pada apa yang sedang kita kerjakan. Ketika perasaan melonjak melalui otak kita, artinya pada saat itu masuk pikiran beracun, mendadak terpikir orang menyakitkan kita. Padahal sedang kerjakan proyek nih, kepikiran orang itu nyakitin gua nih. Udah dah, proyek itu buyar dah itu hari. Capek jadinya, ya. Perusahaan buruk yang mengganggu kita, misalnya pengalaman hidup buruk, apa saja. Sangat mengganggu pikiran yang sehat ini tadi. Nah, proyek kita nggak bisa dilangsungkan. Mungkin 1 jam lagi kita mulai pikir dan ulang pikir tadi di mana kita tertinggal itu kadang nggak dapat lagi. Itu perlu fokus di dalam ini dan penggunaan daripada metakognisi, menyadari proses berpikir kita sendiri. Itu penting. Begitu demi kita lihat racun pikiran masuk, kita tidak entertain itu. Kita kembali fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Nah, saya misalnya kalau lagi berhadapan dengan pasien dalam kasus yang berat dan keterlukaan dari masa lampau muncul misalnya, saya harus memisahkan dengan cepat dan saya punya catatan kecil, saya tuliskan judulnya aja di dalam hal ini. Dan kemudian saya pisahkan pikiran saya itu untuk melayani pasien, menyelesaikan masalah mereka pada waktu itu. Nah, waktu istirahat, saya mulai memikirkan tentang ini. Dan saya menuliskan langkah-langkahnya di rumah nanti saya bereskan. Kita tidak dapat berunding dan merefleksikan pengetahuan kita saat pikiran racun tersebut masuk. Tentu dalam situasi yang dramatis dan berisiko tinggi, kita mungkin dapat mempelajari sesuatu yang mendasar seperti mengingat nomor telepon, ya. Tetapi bagi kita untuk mendapatkan pemahaman apapun
perlu ada ketenangan mental. Karena tanpa ketenangan mental, kita akan paralyzed. Pola berpikir kita itu akan dilumpuhkan. Kabar baik dari semua ini yang kita pelajari adalah untuk individu ataupun perusahaan yang ingin membantu karyawan mereka menjadi yang terbaik adalah bahwa belajar adalah perilaku yang dipelajari. Ingat, belajar itu adalah perilaku yang dipelajari. Nangkap? Jadi bukan bawaan lahir. Belajar itu adalah perilaku yang dipelajari. Nggak bisa ya baca buku, bertanya, kembangkan. Belajar cepat tidak berarti kita adalah orang yang terpintar di ruangan itu. Itu karena kita telah belajar cara belajar. Itu aja. Dengan sengaja mengatur tujuan belajar kita, memikirkan pemikiran kita, dan merefleksikan pembelajaran kita pada waktu yang tepat, kita juga bisa menjadi belajar dengan lebih baik. Jadi kita melatih dengan pertanyaan-pertanyaan yang awalnya pelan, lama-lama ini menjadi suatu kebiasaan second habit kita di dalam hal ini, sehingga pada waktu sesuatu dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan aktif yang menjurus ke di dalam apa yang ingin dibahas ini ada di dalam pikiran kita sehingga kita cepat menghubungkannya. Artinya kita sudah belajar cara belajar. Bukan karena IQ kita paling tinggi di dalam kelas, bukan seperti itu juga. Tapi kita tahu merangkumkannya, merangkaikannya. Yang lalu saya katakan saya singkat jadi separuh dan untuk mendapatkan gelar doktor dan bidang psikologi bukan karena saya pintar, saya katakan. Tapi saya tahu aja cara belajar. Saya tahu aja kira-kira apa yang ditanyakan profesor. Dan karena dari jenis cara mereka bercerita pada waktu memberikan lecture, pada waktu memberikan kuliah. Saya punya catatan-catatan saya di sana. Ini penting, ini penting. Nah, waktu liburan saya belajar apa yang saya tertinggal. Waktu ujian saya belajar apa yang dikatakan yang penting ini tadi. Dan hasilnya memang seperti itu. Dari taktik belajar ingin saya katakan. Saya sudah membuktikan ini. Dan sekarang terserah pada teman-teman sekalian. Bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Untuk dapat mengaplikasikan ini, sudah barang tentu dibutuhkan usaha. Dibutuhkan keinginan. Dibutuhkan apa? Bukan usaha saja dan keinginan saja. Konsistensi dan persistensi kita. Konsisten, persisten harus disertai dengan komitmen sampai kita benar-benar menguasai cara belajar ini dengan baik dan metakognisi ini menjadi mendarah daging di dalam kehidupan kita. Oke, saya tutup sampai di sana. Kita sudah 1 jam lebih berbicara. Saya akan membuka floor kembali untuk bertanya. Adakah? Belum, Pastor. Pastor, saya mau nanya Ya. tentang pemikiran. Kalau kita nggak berpikir tenang kan tentu kita nggak bisa berpikir. Nah, Excuse me, orang tuh suaranya kadang pelan sekali kayak, sebentar ya. Coba saya tinggikan volume saya. Kok suara ya, pelan sekali? tes sudah terdengar? Ya, lebih baik. Oke. Nah, ada orang tuh mengajarkan tentang meditasi untuk bisa berpikir dengan tenang supaya kita ya bisa dalam kondisi tenang. Itu tuh oke nggak sih sebenarnya, Pastor? Meditasi. Apa yang dimaksudkannya dengan meditasinya ini? Menenangkan pikiran, tapi kalau dia proses pemikirannya nggak ada, gimana dong? Yang saya katakan tadi itu pada waktu kita mencari sebuah jawaban di mana kita tersendat untuk menyelesaikan sebuah proyek, kita perlu mengalami kognitif yang tenang, pola berpikir yang tenang. Ya, itu yang saya katakan tadi, ketenangan. Ada orang mendengar deburan ombak, ada orang sembari ngomong dengan temannya waktu cuci piring, mendadak muncul hal-hal yang berkaitan dengan itu yang dia yang tahu, orang lain mungkin tidak melihat di dalam hal ini. Kalau kita hanya meditasi dalam arti menenangkan pikiran, nggak memikirkan keributan eruk-pikuknya dunia ini, dan kita shut off semuanya ini, kita tenang di dalam hal itu, iya. Tapi apakah kita setelah itu mau kembali memikirkan tentang ini? Setiap orang punya teknik masing-masing. Dan itu saya serahkan kepada masing-masing untuk menciptakan sebuah teknik masing-masing. Bagi saya mendengarkan deburan ombak. Dan akhir-akhir ini banyak saya berganti dengan lagu-lagu instrumental rohani untuk menenangkan saya. Supaya saya tetap bisa produktif
Kadang kalau saya ada beberapa kasus panjang hari yang mesti saya ini dan kasusnya cukup berat, saya perlu ketenangan agar saya dapat berpikir dengan baik. Jadi yang ditenangkan tuh sebenarnya perasaan mental kita ya, bukan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita tenang ya kita nggak bisa berpikir, kosong semua istilahnya kan. Berarti yang apa sih ya, diatur lagi itu sebenarnya bukan pikiran memang harus diatur, tapi lebih ke perasaan gitu maksudnya ya, Pastor-nya. Perasaan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Iya, iya, memang. Kalau pikiran kita kacau, perasaan kita pasti kacau. Kalau pikiran kita tenang, maka saya pakai istilah kognitifnya kita mesti tenang. Pikiran kita tenang. Kalau lagi marah, kita nggak tenang. Kita harus tarik napas perlahan karena orang marah, napasnya pendek. Kita tarik napas dalam-dalam, kita tahan 3 second, kita keluarkan perlahan-lahan. Artinya, napas yang dengan cara gini, jika kita membuat itu 7 kali, 10 kali, kemarahan kita itu berkurang. Dan setelah beberapa menit, kognitif kita akan kembali. Yang tadi dilumpuhkan oleh kemarahan. Orang marah sedang memikirkan kemarahannya. Nggak mungkin orang sedang marah, sedang tukaran, suruh berdoa, bisa nggak? Enggak. Bakal marah dia. Doa aja lo, doa pagi sampai malam, sampai siang, pagi, subuh lagi, doa lagi. Mau ngapain lu? Lu nggak tahu gue lagi marah ya? Kan gitu. Tapi kalau orang itu sudah tenang, dia akan tahu apa yang dikerjakan di dalam hal ini. Jadi penting untuk mendapatkan ketenangan kognitif di dalam hal ini. Ya. Terjawab? Ya, oke, Pastor. Lebih jelas sekarang. Terima kasih, Pastor. Oke. Ada pertanyaan lain kah? Nggak ada, Pastor, belum. Nina juga enggak ya? Nah. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup. Mungkin pertanyaan di luar ini lebih berani bertanya, barangkali silakan. Saya tutup dulu, kita doa. Tuhan, kami terima kasih yang kamu telah selesai berbicara. Biar Engkau terus menuntun kami, termasuk teman-teman yang mendengarkan melalui YouTube, dapat belajar dan mengubah strategi pembelajaran mereka sehingga dapat menghasilkan terbaik di dalam kehidupan ini. Bagimu, Tuhan, segala puji syukur, kemuliaan, dan hormat dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan kerjakan protokol kesehatan dan jangan lengah. Shalom.